Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Devi Rahmadana dan istri saya Hani Siti Nurain. Suaranya Bu jam bisik-bisik. Kami dari Parenting dengan Hati. Kita ketemu lagi di acara talk show live Bincang Hati. Nah, pekan ketiga Ramadan ya. Ketiga Ramadan. Ya. Malam ini kita akan bahas tentang bulan Ramadan, waktunya pulang ke rumah. Nah, sesuai request Bu Hani kemarin, pengen bahas mesin hati kasih sayang. Kita akan bahas rumah ya, rumah tempatnya berkasih sayang ya. Nah, mau bahas apa gitu nih Bu? Mudik, Masya Allah. Tradisi masyarakat Indonesia, termasuk Malaysia juga ya, nggak banyak yang punya tradisi mudik ini, yaitu tradisi pulang ke kampung halaman, terutama yang jauh-jauh, yang beda pulau gitu ya, pada saat momen Lebaran, Idul Fitri terutama ya. Perjuangannya itu memang di bulan Ramadannya, mudiknya gitu. Ada yang pulang tuh sebelum misalnya seminggu sebelum Lebaran, ada yang 2 minggu sebelum Lebaran. Lebaran juga udah pulang nih. Ada yang 1 hari sebelum Lebaran pun gitu kan udah dapat tiket ke Kalimantan atau sebaliknya gitu, dari Kalimantan ke Jawa segala macam gitu. Ini sebuah fenomena pergerakan manusia yang luar biasa yang memang dipicu oleh momen Ramadan dan momen Lebaran. Nah, gimana nih Lebaran kita selama ini? Kenapa jarang-jarang Lebarannya? Sebenarnya kalau kita ini ya lebih nyari di season yang enggak crowded ya, kalau keluar kota atau pergi liburan ya. Karena kan apa ya, kita nyari yang nyaman gitu jalan-jalannya. Hanya saja kalau misalnya ada kemungkinan untuk mudik, kenapa enggak gitu, pasti mudik juga gitu kan. Karena apa ya, senang aja, momennya itu berbeda, khas gitu ya. Jadi ketika mudik di momennya di Lebaran itu, sukacitanya tuh lebih dari biasanya gitu. Nah, gitu ya Pak Su. Kita tuh dulu 2014 ya, yang itu pas sebelum Lebaran kan kita berangkat ya. Ya, berbulan-bulan kita pergi mudik. Bukan ya. berbulan-bulan juga kali, hampir sebulan. Hampir sebulan dapat tiket AirAsia murah. Sebut ya harganya. Iya, nyebut merek ya. Tapi udah nggak ada sekarang. Iya, waktu itu kita cuman bayar bagasi aja. Berangkatnya seminggu sebelum Lebaran, lebih ya, baliknya itu hampir 3 mingguan gitu dari Lebaran. Pokoknya orang udah selesai semua perjalanan, kita baru jalan pulang. Sampai anak-anak tuh udah sekolah, baru balik masuk sekolah, dicariin sama gurunya. Nggak apa-apa, senang-senang aja. Ya nih terkait anak-anak nih, gimana sih, apa sih yang mereka rasakan gitu ketika mudik itu? Waktu itu kan masih 4 anak ya, Balkis umur setahun gitu ya. Apa sih kesan-kesan mereka waktu itu pas mudik itu? Kalau ini sebagai ortu atau mereka sebagai anak nih? Kalau ya, dua sisi lah, kita sebagai orang tua gimana pas mudik sama anak-anak gitu kan. Terus dari mereka kira-kira ada nggak yang cerita waktu mudik itu gimana sih gitu? Kalau ketika yang dialamin kemarin sih hektik sih memang mudik itu ya, di perjalanan macet gitu. Tapi kita senangnya apa? Semua keluarga inti ada gitu. Kita dibawa jalan. Waktu itu ada kejadian ya, Gazi yang demam. Iya, kelamaan di jalan. Gazi demam, Gazi kan pernah step tuh. Jadi pas dia demam tuh lumayan panik kan. Akhirnya kita dulu berhenti dulu ya, dimana kita berhenti dulu. Kita emang keliling dulu waktu itu. Pinjam mobilnya ini kan, waktu itu pinjam mobil, terus dari Bandung kita jalan ke Bogor waktu itu, ke Puncak. Ya, sampai kita berhenti dulu berapa hari di satu daerah, 2 apa 3 hari biar anak-anak sembuh dulu demamnya baru pergi jalan lagi. Mana pula di Bogor itu 1 malam aja cuman, besok langsung ke tempat berenang. Langsung sehat.
Memang biasanya kan Balkis Aku tuh terutama kan yang- yang sakit ya. kan Balkis sama Gazi kan. Gazi dulu Kan yang demam, gitu. Gazi lanjut di ke jalan. Balkis. Tapi Waktu Balkis malamnya itu Balkis begitu panas. ketemu Air. air yang mancur dari lantai, itu apa nama tempat hiburannya ya di sana Di ya? jungle. Ya di Jungle Land. Nyebut merek lagi. Sebut merek lagi ya. Nah, dia langsung sehat gitu. Langsung berlari-lari, ketemu air padahal dia baru sembuh demam. Lanjut. Memang happy sih, memang happy. Istilahnya kita kalau kita menikmati perjalanan, maka perjalanan itu akan menyenangkan walaupun macet di jalan gitu. Macet di jalan enjoy aja gitu. Emang kayak gitu kok kondisinya, mau digimanain gitu kan. Nikmatin saja. Jadi waktu itu momen-momen yang entah ya, Balkis entah inget apa enggak, karena Enggak dia lah, masih dia setahun. masih kecil banget, dia orangnya Baru juga agak setahun. cuek gitu kan. Yang inget itu kayaknya udah Raka yang jelas. besar-besar. Dijah Raka yang jelas. Khadijah sama Raka yang sudah besar-besar itu. Kita nginep di banyak tempat ya waktu itu ya. Yang jelas tempat Pak Samsul sekali. Terus di mana Bu? Bogor? Tempat Mama lah kan? Tempat Mama, tempat Teteh. Teteh. Oh no. Pokoknya Ramadan 4 minggu Oh, no. Ramadan. Ya itu jadi pelajaran berharga sih memang gitu. Gitu. Enjoy aja sih, anak-anak senang-senang aja mereka, bahkan mereka menanyakan kembali kapan kita bisa mudik lagi, Mi, kapan bisa ke Bandung. Kayak sekarang aja ya, ketika melakukan perjalanan bukan pun mudik, misalnya nemenin perjalanan anak yang sekolah keluar kota, misalnya uminya pergi kan misalnya sama Zainab gitu kan, pergi sama Zainab. Itu Zainab itu walaupun kita misalnya perginya pakai bis, itu selalu merindukan. Dia bilang, Umi kapan kita pakai bis besar lagi? Ina pengen ketemu ponakan, Ina pengen ketemu. Jadi momen-momen ketemu keluarga yang istilahnya keluarga jauh ya, di Bandung gitu, di Jawa, itu dia rindukan gitu, ketemu sepupunya gitu kan. Itu dia suka gitu, dan dia suka nanyain kabar gitu. Itu udah nempel, dia udah ngeh kalau dia itu punya oma, opahnya udah meninggal gitu, almarhum. Dia ngeh kalau dia punya oma, dia ngeh dia punya uwa, dia ngeh dia punya bibi, dia ngeh dia punya ponakan-ponakan gitu kan, punya sepupu-sepupu. Itu tahu, dia tahu posisinya sepupu pada umurnya masih TK gitu. Tapi dia tahu dudukannya di mana gitu, dan fun gitu. Itu Zainab. Itu Zainab ya, bukan Gazi. Setiap anak punya gaya yang berbeda, punya kelebihan yang berbeda. Ya, di ini aja istilahnya. Keunikannya Diselebrasi mereka di situ. semua. Keunikannya. Nah, tapi kan kalau mungkin anak-anak kita oke lah ya, kita paham bagaimana keceriaan mereka, kita bisa temenin mereka di sana gitu. Nah, tapi kalau kita lihat secara umum gitu ya, kegiatan mudik ini kan yang macet kadang sampai berjam-jam, sampai ada yang emosi juga gitu, sampai berantem di jalan atau sampai kadang ada kecelakaan juga gitu. Nah ini dengan berbagai problematika mudik ini kok Nggak kapok-kapok. nggak kapok gitu ya gitu. Itu warnanya justru mereka merindukan itu, karena mau nggak mau ketika terjadi pergerakan yang besar ya, kios-kios itu terjadi, dan itu nggak bikin mereka kapok karena ketika mereka sampai ke tempat tujuan, mereka menemukan kembali kehangatan keluarga gitu lah. Istilahnya kita kayak dicas kembali kasih sayangnya gitu, kayak dihangatkan kembali gitu ruang-ruang tertentu dalam hatinya. Itu yang dicari. Ada kepuasan lah ya. Apalagi eventnya itu Lebaran, wow banget gitu, bisa ngumpul sama keluarga. Itu sebuah apa ya, rezeki nggak cuma berupa harta, tapi waktu bisa bersama keluarga itu rezeki banget gitu. Masya Allah. Apalagi bisa berbagi ketika ngumpul, wah rame dengan sepupu-sepupu ponakan baris gitu kan, itu heboh gitu. Ya artinya kan sebenarnya ya kadang dengar cerita juga ya, bukan dengar cerita ya, kadang ngeliat juga anak-anak yang sudah agak dewasa gitu, udah kuliah, malas lah mau mudik lah, gini gitu. Ya mungkin berarti kan sebenarnya ada peran orang tua juga harusnya di situ ya, setiap kali mudik itu bagaimana menyemangati anak, menjelaskan ini
ketemu saudara-saudara jauh yang jarang ketemu segala macam gitu. Jadi yang timbul tuh bukan trauma gitu ya, tapi ya kadang kan gini juga kan, apalagi udah besar-besar nih, pulang ke kampung ditanya kapan nikah gitu. Kapan hamil? Kalau ya udah nikah pun gitu ya, kapan hamilnya. Kapan mau punya adik lagi? Jadi Katanya. Ada ya. bukannya nyambung hati malah sakit hati. Mudik Dongkol. tuh. Ya ada sebagian kayak gitu. Kadang-kadang memang ya namanya bersosial ya. Mm-mm. Namanya bersosial. Kalau bersosial ya pastilah ada. Tinggal kitanya gimana menanggapinya. Mau baperkah atau mau aja aja. Namanya rezeki gitu ya, rezeki jodoh kita nggak tahu. Udah diusahain tapi belum datang, sejamin aja gitu. Daripada dibikin lelah hati. Enjoy aja. Paling pertanyaan itu muncul sekali dua kali, udah gitu udah kan nggak akan ditanyain tiap hari loh. Tiap tahun tapi. Tiap tahun iya, karena ketemunya setahun sekali mungkin. Tapi dalam selama dia di situ istilahnya, gak kan pula tiap hari ditanyain, tiap ketemu ditanyain lagi. Gitu. Ya harus ini aja lah, kuat-kuat mental. Kuat-kuat mental. Mungkin kalau kayak aku orangnya yang cuek gitu kan, tapi nggak akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu kalau kuat-kuat mental kan berarti sudah bicaranya eksistensi lagi kan ya, bukan. Jadi datang untuk menjalin lagi kasih sayang, tapi akhirnya eksistensi juga harus dipersiapkan juga. Jangan sampai mencari kasih sayang terus malah mental terus mata hati di sana. Memang suka dengar sih, kadang ada beberapa orang gitu ya yang curhat istilahnya, aduh mendingan gak usah mudik lah, kenapa nanti pulang mudik nanti ditanyain lagi kapan nikah, katanya. Kenapa rasanya miris ditanya itu terus tiap pulang, katanya gitu. Memang ya istilahnya ambil aja lah nilai positifnya. Yang penting kita ketemu orang tua, ada pertanyaan dari kanan kiri atau mungkin dari orang tua sendiri, dijawab aja udah selesai gitu. Nggak usah dibawa hati, cukup numpang lewat aja. Pertanyaan ada, jawab udah lewat gitu aja sih. Oke, tapi nih dari sisi ini kan mudik ini kan ramenya nih Indonesia lah, terutama Malaysia pun kayaknya nggak gitu-gitu banget walaupun mereka ada juga gitu. Apakah ini memang motivasi perintah agama atau gimana? Mungkin ya orang Indonesia ini kan ramah, kekeluargaannya kan kuat istilahnya, dan suka bersilaturahmi. Bisa jadi istilahnya mengamalkan An-Nisa ayat 1 itu, ketika dipertemukan Adam dan Hawa gitu kan, dan berserta keturunannya dengan menjalin silaturahmi gitu, menjalin kedekatan, itu yang mereka sukai gitu kan. Karena dia udah sibuk hektik dengan kegiatan sehari-hari jauh dari rumah gitu, pasti pengen dong dicas kasih sayangnya. Ya jangankan yang istilahnya yang mudiknya cuman dari Jawa atau kemana, terus yang luar negerian aja, biasanya orang yang udah jauh dari rumah lama atau jauh dari rumah utama, dia itu bisa bertahan lama-lama di luar tuh 2 tahun, 2,5 tahun. Lebih dari itu tuh dia butuh cas, pengen pulang dulu untuk memenuhi tangkinya dulu, biar dia istilahnya strong lagi gitu. Nah banyak yang memiliki tipikal yang seperti ini. Jadi setelah 2 tahun atau 2,5 tahun mereka pengen pulang dulu gitu. Yang luar negeri aja kayak gitu, apalagi yang dalam kota. Kalau bisa setahun sekali, kenapa enggak gitu? Setahun sekali gitu. Momen yang dirindukan loh itu. Jadi memang sebenarnya kan secara dalil itu lebih ke dalil umum ya. Dalil silaturahmi dalil silaturahmi, terus yang pernah didengar tuh kayak maaf-maafan juga gitu kan, itu kan budaya juga rupanya di Indonesia gitu. Padahal jadi itu tadayun ya kan. Secara dalil juga nggak ada sebenarnya, maksudnya secara khusus gitu. Kalau secara umum kan memang ada perintah untuk saling memaafkan gitu. Karena kan ada kesalahpahaman Idul Fitri Indonesia itu menerjemahkan fitri itu sebagai fitrah suci gitu. Jadi kembali suci dengan saling maafkan, padahal fitri di sana itu dari kata iftar, buka gitu. Jadi selesai puasa gitu, udah makan lagi gitu. Jadi
Ya ini juga mungkin kena kurang pemahaman dari Indonesia terhadap bahasa Arab kali ya. Jadi yang harusnya iftar Jauh, jadi jauh fitri gitu yang memang mirip ya kata-katanya, Iya. huruf-huruf itu mirip memang, tapi dia berbeda. Nah, jadi sebenarnya dalil khusus yang mewajibkan atau mengsunahkan pun gitu ya, mengsunahkan untuk memperkuat silaturahmi atau maaf-maafan itu dikhususkan di Lebaran, sebenarnya nggak ada gitu. Nah, jadi ini benar-benar lebih kepada bagaimana mengejar memperbaiki lagi silaturahmi tadi gitu ya, apa mesin hati kasih sayang gitu ya. Seperti itu berarti ya. Kalaupun dikatakan momen, ya momen Lebaran memang pas lah. Momen kalau Idul Bisa. Fitri kan memang hari raya besar umat Muslim ya, untuk dirayakan. Gitu. Nah mungkin kebetulan juga dari pemerintah ngasih liburnya panjang gitu. Mana duluan ya? Tambah cuti. Gara-gara mudik atau gara-gara? Biasanya sih sebelum Lebaran udah turun cuti bersama kan. Sampai setelah Lebaran, jadi bisa sampai semingguan lah kurang lebih. Ya maksudnya pemerintah ngasih cuti panjang itu gara-gara budaya mudik atau mudik gara-gara pemerintah ngasih cuti panjang? Nggak tahu juga Karena ya. banyak juga istilahnya ya para pegawai lah istilahnya kan, ketika udah mau Lebaran mereka udah ngambil cuti duluan gitu. Ngambil cuti setahun itu ya 12 hari. Iya, biasanya. dikumpulin Iya, dikumpulin dikumpulin biar setahun kan mudik bisa puas. minimal itu kan 1 hari 1 bulan, Satu berarti bulan sehari. dikumpul setahun 12 hari tambah Mm-mm. tanggal merahnya adalah 2 minggu gitu ya. Iya kan? Puas kan? Nah, jadilah mudik 2 minggu gitu. Ada waktu untuk pulang selama 2 minggu. Ya, dan itu yang melakukan puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Jadilah budaya mudik gitu kali ini kali ya. Seperti nanya duluan mana telur ayam. Jawabnya bingung ya. Jadi bingung sendiri. Ya, Ya itu udah masa lalu lah ya, kita udah agak tahu lagi awal itu seperti apa gitu ya. Bagaimana berbulanya mudik ini. Tapi memang saat sekarang ini memang mudik itu difasilitasi juga oleh pemerintah, dikasih waktu untuk libur agak panjang gitu. Jadi memang dan para pegawai yang swasta terutama ya, kalau PNS kayaknya nggak dapat juga. Yang swasta yang punya jatah cuti dikumpulin, diambil pas barengan di Idul Fitri, Momen pas Lebaran gitu. mudik. Jadi bisa ngambil 2 minggu untuk pulang kadang mereka ngambil momennya kalau nggak di Idul Fitri, Idul Adha. atau di Idul Adha ya. Apalagi kan ada mertua, ada orang tua, pilihlah gitu kan. Ya, jadi Pandai-pandai setahun lah. di sini atau Idul Adhanya di sini, Idul Fitri di situ gitu. Atau setahun di sini, setahun di sana gitu. Tapi ada juga yang zong tiap tahun di situ terus. Ya itu Tergantung. masalah yang berbeda ya. Nanti itu masalah hubungan suami dan istri, bagaimana komunikasi. Tapi adalah yang model-model begitu ada. Sesuatu banget kayak. Ya kalau kita mau jujur, kita berapa kali pulang ke Bandung? 20 tahun. Sebenarnya gini 23 sih. tahun nikah yang dibilang momen Lebaran sekali ya. Momen Lebaran. Momen Lebaran ya sekali itu 2014. Sebetulnya sih bukan suatu kewajiban juga pulang ya, apalagi kalau saya sendiri dari pihak orang tua tidak menuntut untuk pulang, karena menurut orang tua keberlangsungan keluarga inti aku sendiri yang istilahnya lebih utama gitu. Jadi ya yang penting komunikasi jalan lancar, kita pengertian gitu. Insya Allah gitu kan. Itu aja sih. Nggak mesti dipaksa pulang juga. Ketika ada pulang, ketika nggak pulang, ya maklum aja gitu kondisinya. Itu juga salah satu pengertian orang tua yang sebenarnya mereka tuh pengen sebenarnya ketemu sama anaknya. Sebenarnya pengen. Hanya saja tidak mau memberatkan, tidak mau memberikan masalah yang lebih gitu kan. Jadinya ya Nggak via mau telepon nuntut nggak lah, apa-apa gitu. nggak Kita nuntut aja anaknya macam. yang paham. Kalau memang nggak bisa pulang, ya pandai-pandailah membahagiakan orang tua dengan cara yang lain gitu. Ya. Masya Allah. Jadi ya memang karena secara agama juga tidak ada kewajiban secara khusus. Jadi memang gimana di keluarga kita masing-masing akhirnya ya alhamdulillah keluarga istri itu memang tidak terlalu menuntut untuk kumpul keluarga tiap kali Lebaran, walaupun tiap kali Lebaran akhirnya nangis-nangis dari jauh. Itu wajar. Kan namanya birrul walidain.
Ya. Eh, nah kembali lagi nih berarti nih pembahasannya. Mudik itu tadi udah kita sebut sedikit. Mudik itu usaha kita untuk menjalin kembali mesin hati kasih sayang. Tapi juga di sana ada peran mesin hati eksistensi yang harus dinaikkan gitu ya. Untuk kasus-kasus tertentu itu Ya secara mesin hati penghambaannya oke lah jalan, gitu ya. jalan. Masih terpenuhi juga karena di sana ada perintah silaturahmi, sudah lama nggak ketemu sama orang tua, Sholat Id gitu kan, bareng. sholat Id bareng. Terus kalau Idul Adha kurban bareng misalnya kan. Terus, Terus- tapi emang itu semuanya dari lebih utama itulah dari dorongan kasih sayang gitu ya. Untuk ketemu orang tua yang udah lama nggak ketemu saudara-saudara yang udah lama nggak ketemu. Nah, untuk mengejar itu gitu ya, eksistensinya harus naik, harus naik, nggak bisa nggak gitu ya. Menghadapi macet, menghadapi desak-desakan, tapi kalau naik kapal itu kan luar biasa tuh desakannya. Yang apalagi perjalanan panjang, kadang pas macet itu bisa nggak dapat ke toilet, nggak dapat air segala macam berjam-jam gitu. Nah, Teringat. itu memang butuh mesin eksistensi yang kuat. Jadi anak-anak pun juga harus kita ajarkan, gitu, harus kita Dikuatkan pahamkan, juga. dikuatkan juga gitu. Kadang kan ada anak-anak itu yang naik motor gitu kan. Naik motor mudik, udahlah keluarganya itu berenam, kalau berenam nggak lah ya berempat misalnya, atau anaknya 3 orang berlima gitu, tiga-tiganya dibonceng sama tas lagi segala macem gitu. Itu emang anak-anak kalau dibawa kayak gitu itu emang eksistensinya itu mau nggak mau pasti terlatih gitu. Tangguh gitu. Anak-anak yang biasa mudik itu pasti tangguh gitu, bukan anak yang kaleng-kaleng lah gitu, bukan anak yang lembek gitu buat dibawa kayak gitu gitu. Kita aja pakai mobil tuh kerasa gitu, anak-anak tuh bagaimana mereka bertahan gitu, mereka bersabar gitu di dalam Fisik mobil pun harus gitu. kuat itu. Dalam mobilnya kerasa mereka tuh bersabar, apalagi naik motor itu kan kerasa luar biasa gitu. Nah ini memang eksistensinya memang pasti akan naik gitu kalau kondisi-kondisi mudik itu pasti eksistensi anak pasti akan naik gitu. Eksistensi orang itu juga pasti naik gitu. Nah tinggal bagaimana orang tua mengendalikan eksistensi tadi, rasa kesal, rasa marah tadi itu, dengan terus memberikan pemahaman tentang ini kita silaturahmi, ini kita kasih sayang gitu. Dan orang tua juga harus selama perjalanan juga harus memberikan kasih sayang itu sebaik-baiknya kepada anak gitu. Nah, gimana kalau dari Umi? Ada Pertanyaannya mana nih? pandangannya terhadap kebutuhan mesin hati anak selama mudik itu gimana? Yang penting kita sebagai orang tua ketika mudik bareng di perjalanan itu harus banyak-banyak sabar. Dan kita juga harus menikmati. Bukannya apa-apa kalau orang tua tidak menikmati ketika fase di perjalanan misalnya, marah-marah lah, apa segala macam. Tentu mudik itu tidak akan menyenangkan buat anak dan dia akan menjadi trauma. Nggak mau lah mudik lagi, kenapa? Udah panas, macet di jalan, susah pipis lah segala macam. Udah gitu umi apinya marah-marah gitu kan di jalan. Jadi mereka sendiri malah merasa tersiksa nanti dengan yang Itulah kira bikin mudik trauma itu. mudik gitu ya. Iya, akhirnya mereka nggak usah lah mudik nih di rumah aja gitu kan. Tapi kalau kita have fun, macet ya macet aja, ngobrol di jalan lah. Justru itu momennya kebersamaan. Ketika macet, ngobrol lah kita sesuatu yang fun-fun aja gitu. Istilahnya enjoy aja gitu. Bikin kegiatan Memang berat. di mobil apa? Bisa. Di jalan bikin kegiatan. Bisa kayak dulu kita kan pernah saling hitung kendaraan yang berlalu lalang di jalan. Ada berapa motor nih dari seberangnya, kita dari sisi sebelah kiri, yang di sebelah kanan mereka ngitung motor gitu, ngitung motor. Terus nanti mereka ngitung mobil gitu. Terus nanti mereka ngitung bangunan yang istilahnya warnanya merah, atau mereka ngitung mobil yang warnanya apa gitu. Jadi mereka emang fun-fun aja, dan ya kita sebagai guide-nya mereka gitu kan ya, orang yang besar yang menemani mereka ya harus pandai berkreativitas biar mereka tidak jemu, tidak bosan, dan menjaga emosi. Memang menjaga emosi, misalnya kita kan ada anak-anak yang tipikalnya suka nahan pipis gitu kan, nanti bisa-bisa dia main bocor aja kan. Jadi keingetan. Nah itu
siasati, terus bikin dia tenang, bikin dia berusaha untuk menahan untuk sekejap gitu kan. Tapi jangan dibawa marah gitu kalau udah nggak bisa lagi dipopokin. Iya, itu kan disiasatinya maksudnya dengan popoknya gitu kan. Berusaha bertahan ya. Nanti kalau misalnya dapat kita tempat ke toilet, kita ke toilet, atau kalau perlu minggir-minggir di pinggir jalan dengan air yang agak lumayan banyak gitu kan, yang lebih safe apa gimana, atau cari pom bensin, cari masjid pinggir jalan gitu. Pandai-pandainya kita gitu. Tapi intinya kedepankanlah kasih sayang ketika terjadi masalah di jalan. Jangan kedepankan eksistensi. Kalau kedepankan eksistensi nanti biasanya emosi gitu, jadinya marah gitu. Kamu kok ngompol sih, kamu kok ini gitu kan. Tapi kalau dengan kasih sayang yang dikedepankan apa nak? Dengan tahan ya, sabar ya gitu. Kalau misalnya terjadi yang pokoknya apapun yang dimunculkan potensi-potensi anak yang bikin kita jengkel sebenarnya ketika di jalan, ya senyumin aja. Karena mereka juga nggak mau kok kayak gitu. Hanya saja situasi yang tidak memungkinkan gitu. Ya lebih sulit lah karena di perjalanan. Intinya gitu aja sih, enjoy aja nikmatin pokoknya apapun cobaan ketika di jalan gitu. Apapun kejadian-kejadian dari luar yang istilahnya kalau kita hadapi dengan eksistensi pasti bakal bikin emosi, ya udah hadapi saja dengan mau gitu. Yang enjoy kita kok, yang rasa nyaman di jalan kita juga kok. Nanti yang emosi-emosi kita juga kok gitu kan. Itu aja sih. Banyak-banyak istighfar terutama ya kalau di jalan ya, menghindari aneka kejadian yang tidak diinginkan. Ya. Jadi itulah ya sebenarnya mudik itu secara dorongan tadayunnya sebenarnya tidak terlalu kuat ya. Dorongan penghambaannya sebenarnya tidak terlalu kuat karena dari dalil juga tidak ada perintah khusus untuk melaksanakan silaturahmi dan bermaaf-maafan tersebut pas di momen hari raya Lebaran gitu. Artinya di luar itu pun sebenarnya bisa kita lakukan gitu kan. Kayak kita kan beberapa kali justru nyari momen kosong gitu. Di pas ada momen ini nih bisa kita berangkat, yuk kita berangkat gitu. Sekalian ngantar anak, sekalian bawa anak lah gitu kan. Kalau khusus kayaknya belum boleh juga. Atau staycation gitu. Staycation beda lagi itu. Beda pembahasan gitu. Jenangin anak. Nah, dan motivasi utamanya itu memang di kasih sayang ya. Bagaimana kita sebagai anak gitu ya, walaupun sudah usia 30, 40 tapi tetapnya kita sebagai anak masih ada orang tua di kampung sana, kita memang mengejar untuk menguatkan kembali mesin hati kasih sayang kita menempuh perjalanan yang bisa sampai berhari-hari, kemacetan berjam-jam segala macam itu kita tempuh untuk bisa ketemu lagi kepada orang tua untuk menyiram lagi, menyuburkan lagi mesin hati kasih sayang. Nah, cuman di satu sisi kita sudah ada anak juga nih yang dibawa untuk berangkat mudik gitu ya. Nah, bagaimana sebagai orang tua ini kita juga harus bisa pintar-pintar bagaimana menghadapi situasi yang sangat-sangat tegangan tinggi gitu ya. Buat kita nggak nyaman, tapi kita harus bikin anak nyaman juga. Kita jaga nyaman gitu kan, apalagi anak gitu yang masih sangat butuh kenyamanan yang sangat tinggi, yang belum terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa mengelola tegangan tinggi tersebut, jangan sampai malah terjadi adu eksistensi gitu, malah adu marah-marahan, adu ego segala macam gitu. Artinya kita sebagai orang tua juga harus bisa mengelola rasa kasih sayang kita kepada anak, sehingga ketika mereka menunjukkan potensinya, menunjukkan eksistensinya, orang tua bisa menurunkan lagi potensi eksistensi tadi, ego tadi, dengan lebih banyak menyiram dengan kasih sayang. Mungkin seperti itulah ya kalau untuk mudik ini gitu ya. Kita mudik belum ya? Ada yang pengen mudik, yang dari sini pengen mudik, dari sana juga pengen mudik. Belum kesampaian, insya Allah kesampaian lah. Kita doakan aja ya, semoga tahun depan kita bisa mudik. Amin, amin. Nah, ini juga untuk semua orang tua di luar sana yang memang niatnya akan mudik tahun ini, siapkan apa tadi?
amunisi kesabaran. Amunisi kesabarannya, kasih sayangnya. Karena emang kita mudik itu niatnya adalah untuk mengejar kasih sayang sama orang tua gitu kan. Nah jangan sampai malah ke anak jebol gitu kasih sayangnya gitu. Karena kita kalau anak tuh tetapnya kita bicara masa depan yang jangka panjang. Bagi seorang ibu ya, kemanapun pergi, kemanapun berangkat, dia cuma berpindah pengasuhan aja. Namanya pergi liburan misalnya kan, malah lebih reward, Bukannya healing gitu ya. bukannya iya malah lebih repot gitu sebetulnya. Tapi ya kalau itu lillahi ta'ala sih insya Allah Tetap aja nyuapin makan, tetap jaga di popo. Tetap cuma di anak. malah lebih repot daripada dia di rumah gitu. Nah itulah serunya gitu. Makanya butuh kerjasama dengan suami dan anak-anak biar semua tetap menyenangkan. Karena semuanya bumi Allah deh. Sebenarnya kita kan di mana-mana juga hanya tinggal sementara gitu. Nah itu juga poin utamanya ya, kasih sayang tadi bukan cuman kita sebagai anak atau kita sebagai orang tua, tapi juga kita sebagai pasangan suami istri. Nah ini kasih sayang ini juga harus tebal sekali, harus kuat sekali nih menghadapi berbagai cobaan bertubi-tubi gitu kan. Insya Allah. Ya, baru anniversary ya. Baru ingat ya. Coba bertubi-tubi. Ya 23 tahun ya lumayan lah percobaannya. Ya itu perkara pulang ke rumah, perkara mudik yang memang menjadi khas di bulan Ramadan bagi masyarakat Muslim Indonesia terutama. Isi ulang tahun rupanya. Jadi di ulang tahun sih nggak bahas itu. Ada aja ibu satu ini. Kita sedang bahas mudik bu, pengen mudik. Ya jadi memang perkara mudik itu motivasi utamanya adalah kasih sayang ya. Kasih sayang, tapi di sana juga bisa kita masukkan penghambaannya dengan dalil-dalil tentang silaturahmi, dalil-dalil tentang maaf-memaafkan gitu ya. Nah yang paling utama itu bukan paling utama, ditambah lagi untuk mengamankan itu semua, kita kendalikan bagaimana eksistensi kita tidak terlalu memuncak ketika berhadapan dengan anak, tapi kita juga bisa bertahan ketika menghadapi berbagai cobaan perjalanan mudik dan juga perjalanan nyinyiran keluarga besar. Itu interaksi sosial. Ya bagi sebagian orang kan itu hal yang sangat-sangat pukulan yang berat sekali bagi mereka gitu. Sampai trauma mudik ya. Karena Sampai trauma mudik, pertanyaan ya. ketika berinteraksi itu. Ya alhamdulillah kalau di keluarga kita agak ringan lah ya di situ gitu. Nggak terlalu lah kalau yang itunya mah, tapi yang lain lagi ada juga. Ya tetap aja jadinya. Ya masya Allah. Ada lagi yang mau dibahas terkait mudik dan mesin hati? So ya, oke. Ya itu ya, jadi itu yang ingin kita share malam hari ini. Semoga orang tua di sana bisa mengambil manfaat. Jadi mau pakai pantun, lupa dia mau pakai pantun. Gak kepikiran, saya bukan ahli pantun. Masya Allah. Nggak, karena kita di Pekanbaru sebenarnya, kita di Riau ya. Ya silakan pantun penutupnya, Bu Hani. Mengingat kemudik nih ya. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak sampai ke halaman. Mudik bukan sekedar pulang ke negeri, tapi pulang menautkan kembali ikatan keluarga dan kenangan. Masya Allah. Tadi nggak bilang suainya ya? Suai. Lupa, saking terpananya. Baik, itu mungkin yang bisa kita sharing untuk malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita kembali lagi di live Bincang Hati. Insya Allah kita akan bahas tentang mesin hati penghambaan ya. Kita agak lebih serius mungkin pembahasannya. Gak apa-apa ya, sekali-sekali serius ya. Kan bincang-bincang itu bisa santai, bisa serius. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.